Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur dari SMA Al Kausar, Bandar Lampung. Kali ini saya akan membuat resume tentang modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka fase E sebagai tugas dari kegiatan BIMTEK mata pelajaran informatika. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar pada modul 1. Di sini saya mempelajari mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka agar mampu 1. Memahami konsep dasar informatika, kemudian konsep berpikir komputasional dan konsep literasi. Yang kedua, saya bisa mengembangkan pembelajaran informatika yang kontributif pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, saya bisa menerapkan konsep informatika, konsep berpikir komputasional, dan konsep literasi digital dalam proses pembelajaran yang inklusif. Nah, di sini dalam pembelajaran pada BIMTEK ini dijelaskan tentang satu keilmuan informatika yang membahas tentang definisi generik informatika dan informatika dan pembelajaran informatika. Yang kedua, konsep berpikir komputasional dan kompetensi abad 21, berpikir komputasional dan refleksi pemahaman. Kemudian juga ada capaian pembelajaran berpikir komputasional, orientasi kritis dalam berpikir komputasional, prinsip pemikiran komputasional, dan desain penerapan di sekolah. Contoh penerapan berpikir komputasional seperti yang dijelaskan pada slide di samping saya ini. Nah, kemudian yang selanjutnya konsep literasi digital membahas tentang literasi digital dan generasi digital. Definisi literasi digital, tantangan literasi digital, literasi digital dan keterampilan abad 21 dan contoh penerapan literasi digital di lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya, konsep pembelajaran informatika inklusif, mengenal moda plug dan unplug untuk pembelajaran informatika serta contoh penerapannya dalam pembelajaran unplug. Nah, selanjutnya yang terakhir, integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika membahas tentang menentukan kompetensi dan karakter apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang merupakan turunan dan capaian pembelajaran di fase E. Kemudian, apa saja sih atau bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar atau pembelajaran yang sudah dilakukan seperti ini. Nah, di sini saya merasakan bahwa emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah saya sangat merasakan sekali rasa senang, kemudian bisa mempelajari modul ini karena saya memperoleh banyak inspirasi baru, ide-ide baru tentang mata pelajaran informatika yang senantiasa ada perubahan sesuai dengan teknologi dan juga perkembangan zaman, di mana teknologi yang terus berkembang dan kita harus mengupgrade diri. Kemudian yang berikutnya, apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Nah, di sini hal yang menurut saya sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran adalah pada proses pembelajaran informatika itu sendiri. Nah, kemudian bisa mempelajari konsep dasar informatika, berpikir komputasional, dan literasi digital. Dan yang terakhir itu bisa mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam informatika. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan pembelajaran itu ada beberapa hal tentunya yang harus diperbaiki. Pertama, proses pembelajaran informatika yang memang
harus berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, memaksimalkan konsep literasi digital, dan yang terakhir itu menggunakan konsep pembelajaran yang inklusif, yakni pengenalan plug dan unplug untuk pembelajaran informatika serta contoh penerapannya dalam pembelajaran mode unplug. Kemudian apa wawasan atau insight baru dari pembelajaran ini? Nah, wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari oleh saya selama BIMTEK ini itu adalah bahwa dalam pembelajaran informatika, selain pembelajarannya bisa dilakukan dengan langsung menggunakan komputer atau plug, ternyata juga bisa pembelajarannya tanpa alat komputer yang disebut dengan mode unplug, dan ini juga menyenangkan bagi anak-anak nantinya. Nah, selanjutnya apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika adalah biasanya asal guru informatika yang mungkin sudah senior, lulusannya itu sudah lama, itu mungkin rada kesulitan karena butuh belajar banyak lagi tentang ilmu-ilmu baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya di masa kuliah. Konsep pembelajaran saat ini sudah menggunakan konsep pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru informatika yang senior untuk mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu terbaru tentang ilmu di zaman sekarang ini. Kemudian apa saja solusi alternatif terhadap tantangan yang ditemukan? Nah, di sini alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan adalah dengan cara banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, termasuk seperti sekarang ini, yaitu pelatihan bimbingan teknis informatika, atau juga bisa melalui webinar-webinar yang diadakan oleh berbagai kalangan, serta belajar mandiri melalui internet seperti melalui YouTube. Kemudian bisa cari-cari info lain di browsing-browsing di internet. Nah, yang selanjutnya, keterhubungan topik yang dipelajari dengan masa yang lalu. Nah, di sini dulu dalam pembelajaran informatika fokus pada peserta didik untuk melakukan praktik penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, tapi kalau sekarang ini pembelajaran informatika tidak hanya melalui praktik, melainkan perlu adanya berpikir komputasional, konsep berpikir komputasional, kemudian ada literasi digital, dan juga ada pembelajaran yang bersifat inklusif. Nah, keterhubungan dari topik yang dipelajari dengan masa mendatang adalah saya dapat menerapkan apa yang saya dapatkan dalam BIMTEK ini, kemudian saya implementasikan dalam proses KBM di kelas, dan sesuai dengan apa-apa atau topik-topik kekinian yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian saya sangat berterima kasih sekali karena bisa diikutsertakan dalam BIMTEK ini, karena banyak sekali ilmu yang bisa saya pelajari di sini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.